Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Muhammad Maulana Al-Tuhami wa jami'il muassis fi hadzal ma'had wa jami' asadina wa sayyidina jami'il muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ay hadhihi faidatun. Utawi iki iku nerangaken tentang faidah, keutamaan. Alhamdulillah utawi lafat alhamdulillah iku minal adzkari setengah sangking pira-pira zikir. Allati adzkar yajibu kang wajib apa zikruha nuturaken adzkar. Marratan kelawan saambalan fil umri ing dalem saumur. Jadi sebuah faedah bahwa paling tidak kita hidup itu ya minimal-minimale pernah mengucapkan alhamdulillah satu kali. Itu paling nemen lah. Wa nazzamaha lan nazzamaken ing adzkar. Sapa ba'duhum sebagiane ulama salaf biqaulihi kelawan dawe ba'duhum. Wa zikru samanin utawi zikir kang ana 8. Zikru samanin utawi zikir kang ana 8 kul ngucapa sapa sira bi hukmil fardi kelawan hukume fardu marratan kelawan ambalan fil umri ing dalem sak umur. Tafham faham sapa sira ghardi ing seja ingsun. Jadi dawe salah setunggale ulama salaf ada 8 jenis zikir yang paling tidak seumur hidup kita itu pernah mengamalkan ke-8 zikir ini. Lah, 8 zikir ini apa saja? Hailalatun rupane maca tahlil. Ya, maca tahlil. Tahlil itu berarti apa? Lafaz la ilaha illallah. Itu tahlil. Apalagi tahlil tradisi kita di Nahdlatul Ulama itu malah luar biasa, tambah lengkap. Hamdalatun lan maca alhamdulillah. Basmalatun lan maca bismillah. Tasbihun maca tasbih. Takbirun tur maca takbir. Hadzalika kaya mengkono-mengkono takbir hauqalatun utawi maca la haula wala quwata illa billah. Jadi tahlil 1, hamdalah 2, basmalah 3, tasbih 4, takbir 5, hauqalah 6. Ya, ada 6 di bait kedua ini. Jadi maca sering-sering maca la ilaha illallah. Terus maca alhamdulillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Maca subhanallah. Allahu akbar. Terus la haula wala quwata illa billah. Nah, ini kalau dalam tradisi kita kan kita baca terus-menerus. Tiap ba'da salat fardu, terus tiap malam Jumat, ini kan dibaca terus. Terus yang ke-7 tasliyatun maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi al-hadi kang nuduhaken. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono tasliyatun salamun utawi maca salam.
Fasta mongko bejo sapa sira birrasyadi kelawan pituduh. Jadi kalau merujuk pada ucapan ini ya, kalau kita itu ingin mendapatkan petunjuk angsal hidayah ya, itu ya salah satunya caranya adalah dengan mengamalkan ke 8 ucapan ini. Ya, jadi sering-sering baca sholawat, baca salam. Wa qauluhu utawi dawe ke musannaf ala dawami ngatasé langgeng ai bila haddin tegese tanpa batas. Walang kita'in lan tanpa pedot. Wala nihayatin lan tanpa ana katok. Jadi maksudnya adalah ya membiasakan diri. Jadi kita itu membiasakan diri untuk melakukan itu semua. Karena orang itu kan tergantung kebiasaannya. Jadi kalau dalam pesantren itu ada satu istilah kullu syai'in minal biasa. Jadi segala sesuatu ya tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaannya itu ucapannya buruk, walaupun mengucapkan kebaikan, terkadang kepleset mengucapkan keburukan. Jadi kullu syai'in minal biasa. Jadi segala sesuatu itu ya tergantung kebiasaan. Wa qaulu tawi dawe ke musannaf rupane summa sholatuhu lafat summa sholatuhu ila akhirih. Iku qala dawu sinten al Imam Qusyairi. Imam Al-Qusyairi rahimahullah fi tafsiri qaulihi ta'ala ing dalam tafsire Gusti Allah Ta'ala rupane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Al-ayah innallaha sa'temene Gusti Allah malaikatahu lan malaikate Gusti Allah iku yusholluna padha maca shalawat. Sinten Gusti Allah wa malaikatahu 'alan nabi ing atase Kanjeng Nabi. Arada ngersakaken sinten Gusti Allah Subhanahu ayyakuna yen ta ana iku lil ummati keduwene umat inda rasuliha ing dalem ngersane utusane umat apa yaddu khidmatin nguasani ngladeni yukafi'uhum kang bales sapa yaddu khidmatin ing umat alaiha ing atase yukafi'uhu kang bales sapa yaddun ing umat alaiha ing atase khidmah minas syafaati sangking syafaat biadi nikmatin kelawan nguasani nikmat. Fa amarahum mongko perintah sinten Gusti Allah ing umat bis sholati kelawan maca sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Summa kafa nuli nyukupi sinten Gusti Allah Subhanahu anhu sangking yaddun ala lisanihi ing atase lisane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bi qaulihi kelawan dawe Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Sholat mengko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholawat utawa marratan wahidatan asyra marratin kelawan 10 ambalan. Jadi Gusti Allah niku dawuh teng Al-Qur'an kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan keterangan ayat ini
ada di dalam hadisnya Kanjeng Nabi. Salah satu hadisnya ngene iki, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra marrat. Di barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, dawuh Kanjeng Nabi, maka Allah akan membalas solawat itu sebanyak 10 kali. Dan solawat itu spesial, ya. Karena apa? Allah menyuruh kita semua membaca solawat kepada Kanjeng Nabi. Pada saat yang sama, Allah dan para malaikatnya itu juga membaca solawat. Ya. Coba sampean lihat sesuatu yang lain. Allah menyuruh sholat, Gusti Allah kan nggak sholat kan, kita kan yang sholat. Syahadat juga sama, zakat juga sama, puasa, Gusti Allah nggak ada keterangan atau yang pernah saya baca Gusti Allah berpuasa kan nggak ada. Haji, Gusti Allah juga nggak haji. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, pada saat yang sama Allah juga melakukan sholawat itu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholawat kepada Kanjeng Nabi itu berarti sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita nggak tahu yang dimaksud asyra marrat itu, satu itu nilainya berapa kan kita nggak tahu. Bahkan 10 itu 10-nya seperti apa kita juga nggak tahu. Rahmatnya bagaimana kita sama-sama nggak tahu. Dan itu sesuatu yang gaib. Artinya ya kita mempercayai itu sebagai sesuatu yang luar biasa gitu. Fi hadzalan iku ing dalem ikilah man shalla alayya, hadis niku wau. Syaratun utawi isyarah ila annal abda maring sak temene kawula iku la yastaghni ora semuge sapa abda ani ziyadati saking nambahi minallahi saking Gusti Allah. Fi waqtin ing dalem wektu minal auqati saking pira-pira wektu idla rutbata krana ora ana derajat iku maujud fauqa rutbatir rasuli ing dalem sak dhuwure derajate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat ihtajalan temen butuh sapa abdu ila ziyadati sholawatillahi maring nambahi sholawati Gusti Allah alaihi ing atase abdu intaha. Nah, makanya apa? Hanya di sini disebutkan ya. Walaupun kita itu banyak membaca selawat kepada Kanjeng Nabi. Aku loh sedina maca selawat ping 1000, kurang ya. Itu tidak berpengaruh apapun terhadap derajatnya Rasulullah. Ya. Justru apa? Justru yang mendapatkan itu kita sendiri. Jadi tadi kan dibilang barang siapa yang berselawat 1 kali dibalas 10. Artinya kan yang butuh itu kita gitu. Jadi walaupun 1 hari saya berselawat sampai 10.000 kali misalkan bilang ke temannya, itu masih kurang buat Rasulullah. Karena apa? Derajatnya Rasulullah itu nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan apa? Seluruh alam semesta ini, mulai Nabi Adam sampai Sayyidina Isa, semua wali, semua makhluk, seluruh alam yang ada ini dijadikan satu dalam satu kapasitas ya, sebuah derajat dibandingkan dengan Rasulullah, itu tetap menang Rasulullah. Ya, tetap menang Kanjeng Nabi. Ya, karena apa? Idla rutbata fauqa rutbatir Rasul. Tidak ada derajat yang melebihi derajatnya Rasulullah. La ya'rifu qadri illa rabbi, dawuhnya Kanjeng Nabi. Tidak ada yang tahu derajatku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu, maka apa? Segala sesuatu ketika memuji Rasulullah itu kurang, ya. Pujian apapun itu kurang. Seperti Imam Al-Busairi di sini kan, habis ini kan itu dawuhnya beliau di Burdah. Beliau itu memuji Rasulullah luar biasa. Itu kurang bagi Rasulullah. Nggak ada yang berlebihan lah buat Rasulullah itu. Dan nggak ada ceritanya Rasulullah itu bisa disembah, itu nggak ada. Ya, karena jelas-jelas wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi itu Rasulullah, bukan Tuhan. Dan dalam sejarahnya nggak ada manusia yang bisa menyembah Rasulullah. Coba sampean baca sudah, sampean cari di Google, sampean cari di kitab, sampean cari di mana saja. Pernah nggak ada sejarah manusia golongan yang pernah menyembah Rasulullah? Nggak ada, nggak bisa. Karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan aku menjaganya sampai hari kiamat. Dawuhnya Gusti Allah.
Nah, kalau Al-Quran saja dijaga sama Allah, apalagi yang bawa Al-Quran. Pasti juga dijaga. Makanya Rasulullah itu salah satu maksumnya adalah seseorang itu nggak bisa, kerentek nyembah beliau itu nggak bisa. Makanya apa? Kalau kita muji Rasulullah sudah puji sudah. Jenengan puji sebisanya sudah. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Itu nggak berlebihan sama sekali. Nggak ada yang berlebihan ketika berbicara mengenai Rasulullah. Nah, karena apa? Kita nggak bisa. Menyembah Rasulullah itu nggak bisa. Ya, Rasulullah itu ya Rasul. Yang namanya Rasul itu ya Rasul, Nabi. Bukan Tuhan. Bahkan beliau dilahirkan kan. Kita kan kalau bulan maulid seperti ini kan merayakan maulidnya Kanjeng Nabi. Maulid. Maulid itu apa sih? Maulid adalah kelahiran. Kullu man yulad fahuwa walad. Segala sesuatu yang dilahirkan maka dia bernama anak kan. Ya, kita ini semuanya kan anak. Walaupun jadi ibu, jadi ibu, kan anak semua. Dilahirkan semua. Sementara Allah lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Segala sesuatu kalau dia itu beranak dan diperanakkan berarti bukan Tuhan, kan beres. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, ya berarti Rasulullah itu bukan Tuhan. Karena apa? Beliau dilahirkan. Sementara Allah lam yalid walam yulad. Kan jelas. Kenapa kamu memperingati Maulid Nabi? Berarti kamu menuhankan Rasulullah. Loh, jelas-jelas yang diperingati adalah Maulid, hari kelahiran. Allah itu lam yalid walam yulad. Berarti kan bukan Tuhan. Itu kan logika. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu ya sebenarnya nggak usah dijawab, itu sudah jelas itu. Memperingati maulid ya berarti memperingati kelahiran. Kalau dilahirkan berarti ya bukan Tuhan. Karena syarat menjadi Tuhan adalah lam yalid wa lam yulad. Tuh. Wa fi Daliyatil Busairi lan ing dalam kitab Daliyae Imam Al-Busairi. Imam Al-Busairi niku makome wonten teng Alexandria yang mengarang kitab Burdah. Rahimahullah wa tazawwad. Atazawwad utawi lafat wa tazawwad. Wa tazawwad lan ngalapo sangu sapa sira at-taqwa ing takwa. Ilam yastati mongko lamun ora mampu sapa sira faminas sholati mongko maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi nyatane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dawuh Imam Al-Busairi ya sebenarnya ya. Jadi sangune awake dhewe di akhirat itu kita ini kan berjalan menuju akhirat. Jadi hidup kita itu kan untuk mencari bekal di kehidupan selanjutnya. Jadi kita hidup mulai balik lah ya, mulai balik sudah bisa beramal sampai kita meninggal. Ini kan mencari bekal. Kita ini ibarat sedang di pasar, mencari bekal sebanyak-banyaknya. Lah bekal terbaik itu sebenarnya adalah takwa. Makanya kan watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik itu takwa. Tapi apa? Lah kita ini kan apalagi zaman sekarang kan ya, setiap apalagi kalau jangan sudah pulang hidup di masyarakat, itu kan mudah sekali untuk melakukan maksiat. Padahal syarat takwa itu kan melakukan perintah, menjauhi larangan. Lah perintah mungkin masih bisa, tapi menjauhi larangan itu kan sulit sekali gitu. Lah bagaimana cara mengimbangi agar ketakwaan kita yang tidak sempurna ini bisa ya paling tidak mendekati lah. Lah dawuhnya Imam Al-Busairi adalah dengan cara apa? Memperbanyak syafaat. Memperbanyak membaca sholawat. Ibaratnya seperti ini loh. Ibaratnya ya. Ya, ini ibarat saja. Jangan mau ketemu Pak Jokowi gitu. Kalau kita lewat jalur depan itu kan sulit sekali kan. Harus lewat pengawal 1, 2, 3. Wah, sulit sekali. Tapi apa? Ketika jenengan kenal anaknya, Mas Gibran misalkan, wakrab tiap hari wis pokoknya teman dekat lah. Kan tinggal bilang saja. Saya loh pengen ketemu Pak Jokowi, kan bapaknya jenengan, masa nggak bisa sih ngelobi gitu. Nah, ini kan berarti jalur khusus. Lah, Rasulullah itu siapa? Rasulullah adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah. Lah kita ini lewat jalur khusus ini loh. Ya, lewat jalur khusus ini. Harapannya apa? Syafaat. Syafaat itu kan jalur khusus. Ya. Lah kalau kita hanya mengandalkan takwa, ibadah ini kan jalur umum. Ya, yang semua makhluk, semua umat Islam bisa melakukan. Lah kita juga lewat jalur khusus juga gitu, ibaratnya seperti itu.
Makanya apa? Takwa itu diimbangi dengan memperbanyak membaca sholawat. Shalla mongko paring rahmat alaihi ngatasé Kanjeng Nabi sinten Allahu Gusti Allah. Inna sholata man sak temene maca sholawate wong, shalla kang maca sholawat sapa man alaihi ngatasé Kanjeng Nabi iku dakhiratun simpenan lam tangfat kang ora bakal entek apa dakhirah. Di sholawat yang kita baca kepada Rasulullah itu tidak akan pernah habis. Ya. Tidak akan pernah habis. Jadi Rasulullah karena apa? Karena ya sholawat itu kita ibarat mengirimkan bunga kepada Kanjeng Nabi itu loh. Ya. Dawuhnya Imam Nawawi itu famal lam yu'min bisyafa'ah falaisa haqqun laha. Jadi sholawat itu kan orang yang senantiasa membaca sholawat itu kan akan disyafaati sama Rasulullah. Nah, kalau seseorang itu sudah tidak percaya dengan syafaat, ya dia nggak akan dapat syafaat itu. Qala dawuh sinten Abu Lais As-Samarqandi, Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Idza arta rikalane ngarepaken sapa sira anta arifa yen to ngawruhi sapa sira anna sholata sak temene maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku afdhalu luwe utama min sairil ibadati saking sekerine pira-pira ibadah. Fangzur mangko ningalono sapa sira qaullahu ta'ala ing dawuhe Gusti Allah taala. Dawuh Gusti Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dawuh niki wau innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ati dawuh Syekh Abu Lais As-Samarqandi, kalau kamu ingin tahu bagaimana posisi sholawat di antara amal-amal yang lain, ya lihat saja ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alan. Ini kan yang pertama tadi kan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan ya itu Allah tidak melakukannya, tapi sholawat Allah melakukan, para malaikat juga melakukan. Itu kan berarti saking luar biasanya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fa amara mangko perintah sinten Allah taala Gusti Allah taala ibadah ing kawulane Gusti Allah. Bisa iril ibadati kelawan sekerine pira-pira ibadah. Wassallalan paring rahmat sinten Gusti Allah alaihi ngatasé Kanjeng Nabi binafsi kelawan zate Gusti Allah awalan ing dalem kawitane wa amaralan perintah sinten Gusti Allah al malaikata ing malaikat bisolati kelawan maca sholawat alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Lama amaran oleh perintah sinten Gusti Allah al mukminina ing wong mukmin bi ayu sallu kelawan yen to maca sholawat sapa mukminin alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Intaha wa fi hadis Abdullah bin Umar lan ketutur saking hadise Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar niku putrane Sayyidina Umar Ibnu As. Oh niki Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Amr Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sayyidina Amr bin As niku sahabat sing diutus kalih Sayyidina Umar buat membuka tanah Mesir. Jadi yang membuka Mesir pertama kali di Afrika zamannya Sayyidina Umar itu adalah Sayyidina Amr bin As. Beliau punya putra yang bernama Sayyidina Abdullah. Nah, Sayyidina Abdullah pernah meriwayatkan hadis mauqufan, hadis mauquf. Jadi hadis mauquf niku hadis napa? Hadis mauquf itu adalah hadis yang perawinya itu terputus hanya sampai sahabat. Nah, jadi kan ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ada hadis mauquf, ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Kalau hadis marfu itu hadis yang rawinya sanatnya itu nyambung sampai Kanjeng Nabi. Jadi langsung qala Rasulullah dari beberapa sanad rawi itu. Kalau hadis mauquf itu terputus hanya sampai sahabat saja. Itu hadis mauquf. Nah, ini hadis mauquf dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Dawuh Sayyidina Abdullah bin Umar man utawi sapane wong
iku shalla maca sholawat sapa man ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan kelawan sepisan. Shalla mongko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan malaikate Gusti Allah biha kelawan sholawat sab'ina kelawan 70 apane sholatan sholawate rahmate. Nah ini malah lebih luar biasa lagi. Di barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi satu kali saja, dia akan diberikan rahmat sama Allah. Bahkan bukan hanya Allah, Allah juga memerintahkan malaikat ya untuk juga memberikan rahmat, sholawat kepada orang yang membaca itu. Berapa? 70 kali. Nah, 70 rahmat. Wa hadza utawi kila hadis iku hukmu utawi hukumi hadza iku ar-raf'u hadis marfu. Nah, walaupun ini hadis mauquf tetapi secara hukum dihukumi hadis marfu. Berarti hadis marfu itu hadis yang secara tingkatan itu di atasnya gitu. Idla muhala krana ora muhal kumujud lil istihadi maring istihad fihi ing dalem hadis. Wal ahadisu tawi pira-pira hadis alwaridatu kang tumeka fi fadlis sholati ing dalem keutamaane maca sholawat alan nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku katsiratun akeh jiddan kelawan temen. Afratu ngijekaken sapa ingsun bi ta'lifi kelawan karangan. Jadi dawuhnya beliau sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca sholawat. Tapi apa? Karena kitab ini fokusnya adalah di pernikahan, maka beliau membuat kitab lagi. Kita nggak tahu kitab apa ini. Ya, kitabnya Syekh Abi Muhammad ini, ya, Syekh Abi Muhammad At-Tuhami ini, beliau berarti punya karangan lain selain Qurratul Uyun yang di situ memuat tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca sholawat. Oh niku wonten judule niki mantun iki. Wa man utawi sapane wong iku arada ngarepaken sapa man istifaaha ing nuhani ahadis ing nuhani hadis kasirah niku alaihi mongko iku ing atase man Tuhfatul Akhyar utawi aran kitab Tuhfatul Akhyar. Dinamine kitabe niku kitab Tuhfatul Akhyar. Fi fadli sholati ing dalam keutamaane maca sholawat ala Nabiil Mukhtar ing atase Kanjeng Nabi kang den pilih. Lil Imam Ar-Raza keduweni Imam Ar-Raza rahimahullah qauluhu tawi dawe ke musannaf ala imamir rusuli ing atase rupane ala imamir rusuli lafat ala imamir rusul ing atase pira-pira imame pira-pira utusan ai afdaluhum tegese luwe utamane rusul wa akramuhum lan luweh mulyane rusul wa asyrafuhum lan luweh lan tegese luweh mulyane rusul wa hadza utawi kila afdaluhum iku maktuun den pestekaken bihi kelawan iku amrun perkara maktuun kang den pestekaken bihi kelawan amrun. Nabiyuna asyrafu bil itbaqi min kulli makhluqin 'alal itlaqi. Nabiyuna utawi nabi kita iku asyrafu luwe utama bil itbaqi kelawan sekabehane. Di Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang paling utama jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta. Min kulli makhlukin saking saben-saben makhluk. Alal itlaqi ngatasi mutlak. Jadi Rasulullah itu lebih utama dari seluruh makhluk. Alal itlaq mutlak. Jadi mutlak. Berarti posisi Rasulullah itu sawise Gusti Allah pas. Ya terbukti dari syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ya.
Jadi Rasulullah itu berada paling atas. Bahkan Rasulullah itu pernah dawuh, "Anan nabi wa Adam bainal ma'i wat turab." Saya sudah menjadi nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi, sudah menjadi rasul, wa Adam, Kanjeng Nabi Adam, Sayyidina Adam, bainal ma'i wat turab. Masih belum menjadi manusia. Padahal Nabi Adam itu kan manusia pertama. Tapi Nabi Adam itu di samping diciptakan dari apa? Dari air, dari turab, ya, dari debu, itu juga diciptakan dari nurnya Kanjeng Nabi. Ya, dari nurnya Kanjeng Nabi. Makanya anan nabi wa Adam bainal ma'i wat turab. Nabi Adam masih di antara air dan debu, belum jadi manusia, saya sudah jadi nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi. Berarti kan Rasulullah itu sudah ada sebelum adanya bumi langit, sudah ada nurnya. Jadi nurnya Sayyidina Muhammad, nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Wan aqada lan dadi kabundelan. Apa al ijma'u ijma'. Annal Mustafa sak temene Kanjeng Nabi kang den pilih iku afdalul wa utama, iku afdalu khalqillah, luwe utamane makhluke Gusti Allah. Wal khulfu tawi persulayaan iku intafadadina fi apa al khulfu. Jadi sudah kesepakatan semuanya bahwa Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang terpilih dari seluruh makhluknya Gusti Allah. Wal khalfu intafa, dan tidak ada yang di situ protes, ya. Jadi nggak ada ikhtilaf, sudah ijma, wes sepakat semuanya. Jangankan kok kita orang Islam, ya, orang-orang Barat sendiri yang ateis, Kristen macam-macam menempatkan Rasulullah sebagai posisi nomor 1 dari 100 orang paling berpengaruh di dunia, ya. Jadi Rasulullah itu posisinya pertama. Baru setelahnya yang lain termasuk Nabi Isa, termasuk Isaac Newton, wes penemu-penemu itulah, itu di bawahnya Kanjeng Nabi semua. Waman tahi lan ora nemen-nemeni sapa ingsun, wama antahi lan ora nemen-nemeni sapa ingsun al kasyafa ing mertelaaken fit takwiri ing dalem at-takwir. Khilafu ijma'in nulayani ijma' zawit tanwiri kang duweni tanwir. Fi hadisin lan ketuturing dalam hadis lan iku ketuturing dalam hadis ana akramul akramin wal akhirin ala rabbi wala fakhr. Ana utawi ingsun dawuhe Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun iku akramul akramin luweh mulyane wong kang awal kabeh. Wal akhirin lan wong kang akhir kabeh. Ala rabbi mungguhe pangeran ingsun. Wala fakhr lan ora bangga sapa ingsun. Ya. Menarik niki Kanjeng Nabi dawuh ana akramul akramin. Wa akramul akhirin ala rabbi wala fakhr. Banyak hadisnya Kanjeng Nabi itu yang di awal itu menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan beliau dibanding makhluk yang lain. Tapi di penutupannya diakhiri dengan lafadz wala fakhr. Ya, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhr. Ya. Ini kan, dan itu banyak, itu beberapa lah, ya. Kenapa seperti itu? Jadi saya adalah orang yang paling mulia di generasi awal. Generasinya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai Nabi Isa. Wal akhirin, generasi akhir. Ya generasi kita inilah sampai hari kiamat. Wala fakhr, dan saya nggak bangga. Itu dawuhnya Rasulullah. Karena apa? Yang seharusnya bangga itu bukan Rasulullah, tapi kita sebagai umatnya. Jadi kita itu bangga memiliki seorang Nabi yang di situ derajatnya itu terbaik di antara nabi-nabi yang lain. Di antara rasul-rasulnya. Yang seharusnya bangga itu umatnya Kanjeng Nabi. Ya kita ini, makanya kita harus banyak bersolawat, ya. Selalu bahagia dengan kehadiran Rasulullah, ya. Selalu bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Karena kita harus bangga. Tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah. Semua nabi, semua umatnya nabi-nabi terdahulu itu ingin sekali menjadi umatnya Kanjeng Nabi, ya. Para nabi itu pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Tapi yang Allah kabulkan itu cuma satu nabi tok.
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya itu pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi. Tapi yang Allah kasih kesempatan cuma satu Nabi. Siapa? Sayyidina Isa. Kapan beliau menjadi umatnya Rasulullah? Nanti ketika sebelum hari kiamat, ketika beliau turun bersama Imam Mahdi, Sayyidina Isa menjadi umat ya Kanjeng Nabi. Coba, para Nabi loh pengen jadi umatnya Kanjeng Nabi. Lah kita ini sudah jadi umatnya Kanjeng Nabi. Wa ana utawi ingsun iku sayyidu waladi Adam, gustine anak turune Nabi Adam. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat, wala fakhr lan ora ono bangga iku maujud. Saya adalah pemimpin dari seluruh pemimpin dari seluruh anaknya Nabi Adam. Jadi dawuhnya Kanjeng Nabi, ana sayyid. Saya adalah pemimpin. Ya, sayyid waladi. Makanya kenapa kok kita dalam tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi Ahlussunnah itu memanggil Kanjeng Nabi dengan Sayyidina. Teman lihat kan? Selalu ada Sayyidina toh. Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kan pakai Sayyidina terus. Ya karena ini Rasulullah sendiri yang bilang, ana sayyid waladi Adam. Saya itu pemimpin tertinggi. Seluruh anaknya Nabi. Berarti kalau ada anak Adam enggak manggil Kanjeng Nabi sayyid, berarti dia bukan anak Adam, nggak diakui sebagai anak turunnya Nabi, karena nggak menganggap Kanjeng Nabi sebagai sayyid. Ya. Makanya kanjeng itu kan dalam bahasa Arab artinya sayyid. Kita itu kan menyebutnya Kanjeng Nabi, Sayyidina Muhammad, itu kan sebagai bentuk penghormatan, karena yang menyuruh Rasulullah. Ya. Ana sayyid, saya adalah kanjengnya seluruh anak Adam. Jadi kalau ada anak Adam nggak manggil Kanjeng Nabi sayyid, nggak manggil Kanjeng Nabi dengan kata kanjeng, jangkar, berarti dia bukan anak Adam, kan seperti itu kan logikanya. Ya. Makanya kita manggil Kanjeng Nabi sebagai sayyid, Makanya ila hadratin Nabi. Hadrah itu kan yang mulia, yang terhormat. Wa ana utawi ingsun iku awwaluman kawitane wong tang syakku kang dadi sigar anu saking man apa al ardu bumi. Wa awwalu syafi'in lan kawitane wong kang paring syafaat, wa awwalu musyaffa'in lan kawitane wong kang den syafaati. Beliau adalah orang pertama yang menyebabkan bumi itu dibelah. Dan beliau adalah orang pertama yang bisa mensyafaati dan orang pertama yang disyafaati. Itu. War rusulu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.